Bapak setuju nggak? Ya, Pak Syarif, saya izin tanya dulu, Bapak setuju nggak kalau malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan atau Allah? Setuju nggak, Pak? Saya nggak tahu itu, Bu. Karena saya kan mau bertanya tadi, tapi saya nggak dikasihkan kesempatan bertanya. Jadi saya nggak mau campuri mengenai Ibu dengan Bapak. Perhatikan, Pak. Pak, perhatikan, Pak. Jangan buru-buru, sabar. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan atau Allah, setuju atau tidak? Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan Tuhan atau Sang Allah? Pencipta alam semesta. Iya, setuju. Ya, oke, Bapak setuju ya. Nah, Iya. di dalam Matius pasal 4, itu teman-teman, yang ayat 11, malaikat turun dari sorga untuk melayani Yesus Kristus. Itu sebuah pembuktian bahwa Yesus Kristus Allah dan Tuhan itu sendiri. Itu aja yang saya mau sampaikan untuk nambahin. Silakan Bapak mau tanya apa, kami bantu. Ibu tadi barusan membacakan itu ayat dalam Bible kah? Bacanya Alkitab, saya orang Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia, Alkitab. Silakan. Oke, mau Alkitab, mau Bible. Yang saya mau tanya, Bu, mohon maaf ya, karena saya ini orang bodoh, saya nggak tahu apa-apa, makanya saya bertanya sama Ibu ya. Pak, bertanya saja, nggak perlu begitu. Pada hari apa, tanggal apa, bulan berapa, tahun berapa itu Yesus mewartakan atau memberitakan ayat itu? Ini nanya, Bu ya. Maksud saya tolong berikan data yang jelas. Kapan ayat itu ya? Hari apa, tanggal apa, bulan berapa, tahun berapa, dan di mana itu Yesus mewartakan ayat tersebut? Nggak usah panjang lebar, nggak ada jawabannya. Hari, tanggal, jam, detik, tempat, nggak ada jawabannya. Silakan. Oke, ya udah. Terima kasih. Itu aja yang saya tanya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kocak, kita jawab kocak aja teman-teman. Jawablah orang bebal berdasarkan kebebalannya supaya tidak menganggap dirinya bijaksana. Tanya jam, tanya terima kasih banyak Ibu. Hanya itu pertanyaan saya, mempertanyakan karena begini, saya tidak mau membahas ayat yang tidak jelas tanggal, hari, bulannya, ya, difirmankan. Silakan Bapak. Turunkan aja, Bu. Turunkan. Bapak turun aja. Saya hanya bertanya soal bebal nggak bebal itu jangan ke situ kita. Saya bertanya. Di dalam Alkitab kami jelas, cara menjawab orang bebal harus dengan kebebalan. Supaya tidak menganggap dirinya bijaksana. Jadi kalau Bapak tanya jam, bulan, detik, tempat, nah itu tidak ada jawaban. Sesederhana itu. Saya tidak perlu repot. Ya. Tanya jam, detik, bulan, tetek, bengek. Kapan ayat itu ditulis? Tidak gitu. Kalau pertanyaan Bapak lebih cerdas begini, bagaimana Alkitab itu ditulis? Siapa yang menulis? Rentang waktunya kapan? Itu ada jawabannya. Ya, akademis, ilmiah itu teman-teman. Tapi kalau nanya jam, detik, waktu, tempat, duduknya ngadap ke kiri atau ke kanan, nah itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Yang jelas di dalam Matius pasal 4 ayat 11, di sana tertulis dengan jelas bahwa malaikat turun dari sorga untuk melayani Yesus Kristus. Bapak itu tadi sepakat bahwa malaikat diciptakan untuk melayani Allah dan Tuhan. Itu salah satu saja ayat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dipungkiri, sampai-sampai malaikat aja turun dari sorga tuh untuk melayani dia. Mana ada manusia di muka bumi ini yang malaikat pernah turun dengan sengaja dari sorga hanya untuk melayani dia? Tidak pernah ada, kecuali manusia Yesus Kristus. Nah, di samping itu tadi ayat-ayat sebelumnya host sudah sampaikan. Maka jelas, kalau kalian cuma mau tanya apa buktinya Yesus itu Allah, mana datanya, mana dalilnya, sudah disampaikan. Setelah data dan dalil disampaikan masih tanya detik, jam, waktu, tempat duduknya di mana itu dituliskan, tuh kocak teman-temannya. Nah, seperti itu, makanya diturunin. Oke, silakan ada lagi. Host kalau tinggalkan meja, jadikan saya moderator, jadi saya bisa bantu naikin orang, gitu ya. Itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu cuma ngaku-ngaku. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa host. Dia tadi minta turun sendiri udah. Oke, baik ya. Nggak apa-apa sih. Minta tolong Bu Lina ambil ahli saja, saya ada. Jadikan moderator dulu kalau gitu, jadi saya bisa naikin orang. Bentar ya. Oke, silakan. Selamat siang Lamsar. Halo Lamsar, selamat siang. Selamat sore lah, kalau kamu di sana udah sore. Itu ada
Jus, Lamsar, selamat siang. Kamu dengarkan saya nggak? Halo, Lamsar. Saya saya belum jadi moderator loh, host. Jadi saya nggak bisa atur. Ini gimana ya, Bu Lina? Host klik saya, lalu ada titik 3 di atas kanan, klik, nanti tambah moderator, lalu 3 kolom abu-abu di bawah dibirukan semua. Klik. Oke, oh iya. Oh, tambahkan moderator ya. Konfirmasi ya. Oke, sudah ya, Bu Lina. Ini sudah, Ibu Lina. Ya, sabar teman-teman ya. Saya juga lagi ada urusan ini. Biar Bu Lina yang sharing-sharing ya. Sudah Belum, bisa ya? belum. Belum? Oh, moderator. Nih, saya klik tes di bawah. Ya. Sudah host. Oke, sudah host. Thank you. Sudah, oke. Thank you, Bu Lina. Tuhan Yesus memberkati ya. Lanjut. Siap. Oke, Lamsar, selamat siang. Lamsar, kamu monitor saya nggak? Lamsar, kamu monitor nggak? Wah, si Lamsar ini kenapa sih? Halo, Lamsar. Yuk, silakan teman-teman. Siapa lagi yang mau naik? Ini gimana sih hostnya? Bang Juma naikin. Ini hostnya nih lupa nih. Nge-mute orang teman-teman, nggak bisa naikin nih sih host, salah. Padahal 3 di bawah itu bisa diklik biru, jadi saya bisa bantu operasikan. Saya nggak bisa naikin nih jadinya nih. Kumaha sih? Kepencet kayaknya Bu, nggak ngerti saya. Wih. Tuh, saya cuma bisa bisukan sama blokir akun, tapi saya nggak nggak bisa naikin. Aduh, si host salah ini. Aduh, host sayang banget nih. Aduh, si host. Hostnya keburu pergi lah. Bang Jerry. Malu kamu malu. Udah, kalian bikin pertanyaan di bawah aja, saya bantu jawab deh. Yuk, bikin pertanyaan di bawah aja. Bikin pertanyaan di bawah, saya jawab. Ya, silakan ya. Udah saya panggil Bang Jerry. Silakan bikin pertanyaan aja di bawah. Pertanyaan bukan pernyataan. Ayolah yang cerdas. Nanti kamu kalau cuma tulis-tulis enggak karu-karuan, saya bisa blokir orang loh. Mau saya blokir atau mau saya mute atau mau bertanya. Silakan, apa pertanyaanmu? Kan tuh kalau cuma bilang takut, buktinya kita buka ruangan kalian pada datang. Yuk, ada pertanyaan nggak? LAI 2006. Mana ada LAI 2006? Aduh, Bang Hos ini dia lupa. Yuk. Kadul. Mumpung saya ada. Ya, telepon Pak Pen, telepon lah. Kasih tahu dia tuh jadikan saya moderator hanya untuk ngebisu dan ngeblokir, tapi tidak untuk kelola. Dia harus klik yang kelola tamu, jadi saya bisa naikkan dan turunkan. Yuk, silakan yang bisa hubungin beliau. Bang Jerry nggak dengar, dia pasti ada yang handle. Kalau Tuhan Maha Besar, apa sih pertanyaanmu? Kenapa panca indera masih bisa menjangkau? Apa pertanyaanmu? Kalau Tuhan Maha Besar, kenapa panca indera masih bisa menjangkau? Pertanyaannya apa? Coba ditajamin. Sayangnya kitab suci Iskadrun Uclim itu ndak ada validasi kebenarannya betul karena tidak terakui secara sejarah alias ahistori. Itu kitabnya Kadrun ya.
Menyedihkan teman-teman ya. Dibuat berdasarkan mitos, legenda, dan dongeng. Hasil imajinasi, fantasi, dan halusinasi. Siapa? Bang Mamat. Nah itu dia kitabmu. Makanya saya tinggalkan, saya sampahkan. Oke. Ada pertanyaan lain? Kenapa kalau Tuhan satu sejati punya bapak, punya ibu? Karena Tuhan itu artinya penguasa, bukan pencipta. Suami saya juga Tuhan atas rumah tangga saya, atas keluarga saya, atas diri saya, atas anak-anak saya, atas nafkah saya. Tuhan, suami saya itu penguasa. Tetapi dia punya orang tua juga. Dia dilahirkan dari bapak mamanya, bapak mama mertua saya. Itu Tuhan itu ya. Tuhan itu memang diperuntukkan kepada manusia. Dasarnya dari mana? Kejadian pasal 1 ayat 28. Lalu Allah berfirman dan memberkati ya. Pak Pendeta, waduh Pak Pendetanya ini udah dibatasi lagi tuh. Bluetooth disconnected. Sampai ke Indonesia, tetapi kemudian bahkan ku tak pernah. ya, sebentar, saya ambil buku dulu ya, bentar ya. Tar. Kita uji transmisinya. Saya ambil buku. Gimana kamu mau uji sementara Al-Qur'anmu ada 167 versi? Santai dulu. Iya, nanti kau tunjukkan aja. Saya juga akan menunjukkan kan gitu. Nah, diskusi kan gitu, enak kan? Kalau Anda mengklaim, jadi barang siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan, kan begitu kan? Nah, sekarang saya akan tulis di sini. Ya, sebentar Dinda. Saya akan tulis di sini. Jadi ini adalah disertasi saya, teman-teman. Nah, disertasi saya ini nama saya nih asli. Disertasi saya
Ya di sini dan tebelnya segini lah kurang lebih. Tapi ini santai dulu Dinda. Kok panas? Iya santai. Tetapi ini Bukan disertasi bukanlah olahraga itu. santai Dinda. Ya santai dulu Dindaku. Santai Dinda. Santai dulu gitu loh. Nih sebentar kita uji ya. Nah, tapi ini bukan disertasi yang file yang anu ya. Jadi ada beberapa file ya memang. Oke, sebentar. Kita uji sekarang. Di sini ada menurut dia, santai dulu. Saya tulis dulu ini loh. Iya, saya tulis dulu. Itu disertasi kau, jangan. Santai Dinda, santai Dinda. Kok jadi panas Dinda? Iya ya pelan-pelan ya. Baik. No, kertas yang lain. Baik, santai Kertas yang dulu, lain. santai dulu. Santai Dinda. No. Apa sih ini orang? Santai Pakai Dinda. kertas yang lain. Ini Nggak ada disertasi yang sudah dicoret-coret oleh dosen saya karena keliru, karena salah begitu loh. Jadi ini nggak apa-apa dipakai. Nggak usah. Udah. Cukup. Oke, sekarang di sini ada Bible teman-teman. Bible saya tulis ya Bible. Loh kok kabur? Loh saya kabur. Saya udah mau nulis ini Bible, ini masih B sama I loh ini loh. Oke, ini ada Pak Pastor Suat. Silakan Pak Pastor Suat. Mantap. Pastor Suat, naik Pak Pastor Suat. Silakan Pak Pastor Suat. Loh, saya baru nulis ini loh. Kok gimana kok udah kabur? Saya baru nulis ini. B sama I, belum B, L, E, belum. Iya salah. Pak Pastor Suat, naik Pak Pastor. Waduh, Pak Pastor kok takut naik ke room saya sekarang. Ada apa ini Pak Pastor? Ada masalah apa Pak Pastor? Kita kan nggak ada masalah apa-apa kan? Loh gimana loh? Gimana ini Anda ini gimana gitu loh. Orang diajak diskusi baik-baik, alasan jangan pakai cari kertas yang lain, alas. Nggak ada urusan di situ, kau nggak ada urusan. Lagian saya juga tidak merendahkan disertasi saya sendiri, ikut ceruk. Saya juga tidak merendahkan disertasi saya sendiri. Nah, nih sekarang. Nah, kau diem ya. Oke, saya tulis sekarang. Di sini Bible. Di sini kita tulis Bible. Udah diem. Loh, kok kabur lagi? Loh, kok udah takut? Apalah ini? Ini gimana ini maksudnya ini? Saya baru nulis Bible. Udah kertas jadi masalah. Saya tidak pernah merendahkan disertasi saya, ngapain lah gitu ya kan. Saya tidak pernah coret yang sebelah sini ya. Tuh. Tidak saya coret nih. Nih, tidak pernah saya coret nih. Ini disertasi saya. Ini saya nggak pernah coret ini. Yang saya coret yang sebelah sini. Dan ini pun untuk berdiskusi. Apa salahnya? Apa salahnya? Di mana ada salahnya? Coba. Saya nggak pernah nyoret-nyoret yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini saya bukan coret ya. Ini namanya saya berdiskusi. Loh ini loh. Nggak pernah saya coret-coret di sini. Bahkan ketika misal ini salah, ini juga dicoret sama dosen saya. Kalau salah, lah apa urusannya gitu. Lo masa dicoret-coret? Jadi kalianmu banyak kali ngelesmu. Ya, lo takut bilang takut, artinya saya takut. Oke gitu dong. Bilang gitu dong. Ya, kok jadi ngatur saya kok jangan. tentang apa? Paulus kan. Itu di Lukas berapa ya? Bunyinya begini kan orang. Lukas 16 ayat 16 ya. Percaya tidak ada kitab suci, tidak ada kitab suci selain Al-Quran, ya. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran di dunia ini, ya. Kamu tuh pengikut Paul, kamu pengikut siapa? Ustaz Hanafi mau ngomong? Ya, sorry teman-teman ya, ada urgent tadi. Hanya cepat-cepat. Ya, tapi begini, tinggal setengah jam karena habis ini kita ada ibadah juga di gereja ya. Nggak apa-apa, silakan aja bro. Setengah jam, 20 menit
it's okay. Oh tadi Ibu Lina turun sendiri. Semuanya turun jadinya. Oh iya. Oke baik, ntar ya. Tadi ada Juma mau naik, tiba-tiba turun semua, nggak tahu kenapa. Oh. Loh, kok nggak bisa naik? Nggak bisa naik dia? Dia terlempar. Iya, cuma diterima kok dia hilang ya. Udah kelewat kali, udah kelamaan kali. Oh, begitu ya. Nah, lumayan 5 menit tadi. Selamat siang. Iya, siang brother, siang. Oke. Yesus itu Allah dan Tuhan sejati. Materinya bagus, cuman ilusi. Ilusi ini yang harus diluruskan kayaknya. Apa sih nggak jelas ya? Kalau mau diskusi jangan berhalusinasi dulu, langsung diskusi. Kenapa sih? Kenapa langsung diturunkan, Pak? Sebenarnya saya mau nagih dia punya utang, dia katanya mau dibaptis, tapi dia langsung enggak. Aduh, saya pikir tadi seriusan. Cuma saya pikir kamu seriusan, totalnya cuma mau berilusi. Iya, itu kan menunjukkan dia nggak serius mau diskusi kan. Ya kalau dia bantah enggak apa-apa, silakan. Sampai situ aja mentalnya. Aduh, Nuralim. Oh ini dia minta lagi, Brother Juma, tapi fokus diskusi ya. Jangan apa aneh-aneh lah. Tunjukkan kualitasmu sebagai gurundo, ya. Itu ya, sepakat dulu itu ya. Iya kan saya mengatakan kayaknya itu ilusi. Kan gitu kok langsung panik, gimana sih, santai aja. Itu nggak menunjukkan kamu itu berkualitas kalau udah begitu. Fokus enggak. Ini tema kan. Anda mengatakan Yesus Tuhan sejati kan? Iya. Nah, ketika Yesus turun ke bumi dan Anda lihat dari jarak dekat, Anda melihat manusia atau Anda melihat Tuhan? Saya melihat manusia dan Tuhan. Nah, itu ku bilang ilusi. Itu yang ku bilang ilusi, brother. Sekarang Tuhan itu manusia atau bukan anak manusia? Menurut Bible. Nah. Kamu naik, tanya atau mau bertanya atau mau ditanya? Apa? Kenapa panik duluan? Lah ini temamu, Yesus Tuhan sejati. Kamu melihat Yesus, terus kau katakan, tunggu dulu. Sabar dulu. Jangan buka koma kalau tidak kuat mental. Sudah langsung pertanyaan. Oke. Anda melihat Yesus turun sesuai dengan pengakuan Yesus bahwa kepada angkatan benar Yesus akan turun dalam rupa anak manusia. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen melihat Yesus anak manusia ini, apakah Anda melihat dia manusia atau Anda lihat sebagai Tuhan? Anda mengatakan Tuhan dan manusia. Coba kamu tunjukkan kepada saya pada saat kau melihat Yesus turun dari langit, kamu mengatakan dia Tuhan. Dari aspek mana kau melihat Tuhan di situ? Bukan yang nampak itu manusia? Silakan. Sudah, ya. Jadi sesuai tema ini, Yesus itu adalah Allah sejati dan Tuhan sejati. Karena Yesus sendiri memberikan pengakuan terhadap dirinya bahwa dia adalah jalan menuju ke surga, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Itu satu pengakuan dari Yesus sendiri. Lalu pengakuan dari para murid-murid.
Ya, bagaimana para murid mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Kemudian Yang saya tanya apa, Bang? Anda diam dulu Juma, Anda diam dulu. Yang saya tanya apa? Anda diam bisa? Kalau Anda nggak diam, nggak saya teruskan ini. Anda kan Mentalmu harus bertanya. kuat. Iya, yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Aduh, Anda nggak bisa diam. Bisa diam nggak Anda? Anda kan bertanya siapa? Iya, yang saya tanya apa? Ketika Yesus turun, Anda Nah, melihat ini yang apa? nggak buat. Kita kan sedang menarasikan iman saya, siapa Yesus itu bagi saya. Ini kan yang saya menarasikan kan. Ya. Memang secara, jangan Anda menuntut begini, saya melihat Yesus seperti murid-murid melihat. Ya nggak bisa lah. Ya karena di dalam misal Matius 20 ya ayat yang ke-28 dikatakan 29, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, yang saya mau narasikan adalah bukti-bukti nyata real, bukan halusinasi seperti iman Anda ya. Ya, silakan Bulina. Maksudnya kalau Anda kondusif mau diskusi silakan. Oke, silakan Bulina. Saya cuma mau tegesin, kalau you bertanya, berarti you siap mental mendengarkan. Nah, kalau you siap mental mendengarkan, maka congor you diem sampai orang selesai. Itu baru boleh diskusi di ruangan seperti ini ya. Jadi kalau tanya-tanya tapi nggak siap dengerin, terus ribut ngomong sendiri, berarti kualitasnya udahlah, itu kualitas sampah, tempat sampah aja. Ya gitu aja Pak Pen. Silakan. Kita Ya setuju Bu Ya. Lina, setuju Bu Lina. Jangan pikir dia itu seperti orang sudah pintar banget, seperti orang yang udah paling benar, terus seenak-enaknya masuk di komal orang, dia mau angkat dia yang ambil bola. Jadi dia harus belajar disiplin supaya dia tahu bahwa kalau dia memang belajar agama baik-baik, dia disiplin, dia nurut, nggak asal ngomong tapi nunggu menghormati yang punya room. Jadi kalau begitu dia memang terkenal dengan congor aja. Jadi mesti dia menghormati. Kalau dia nggak kondusif, nggak usah banyak cincong, turunin. Begitu Pak Pan. Enggak, bukan gitu teman-teman. Gini, perbedaan terang dan gelap itu harus jelas. Perbedaan pengikut Kristus dengan pengikut antikristus yaitu iblis itu harus jelas. Betul. Di dalam pengikut Kristus itu ada yang namanya buah-buah roh. Salah satu buah roh itu adalah self control. Waktu saya Islam saya tidak punya self control karena memang tidak ada dipimpin oleh roh Allah, melainkan oleh roh iblis. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, pada umumnya mereka sanggup bertanya tapi telinganya tidak sanggup mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena di sini mentalnya udah hancur duluan. Cie. Salah orang, salah ruangan. Silakan, Bro. Iya. Ini penyakit Zuman dari dulu. Sering masuk ke komal kita, bahkan dia bilang, kalau ada Yesus mengatakan aku yang awal dan yang akhir, ya saya mau dibaptis. Ya, kita bilang siap ya jawabannya. Oh siap dibaptis juga. Ya, saya buka Wahyu 1 ayat 17. Ya, dia muter-muter kemana-mana, lari sana lari sini. Ya, yaitu tadi nggak siap mendengarkan jawaban. Maka dengan itu buat apa ya? Artinya dia punya model begitu sudah jelas tadi ya. Orang yang di luar Yesus, ya ingat itu dikendalikan sama penguasa-penguasa di udara itu ya. Jelas. Kalau kita memperhatikan ya, kalimat dari Satanas atau Diabolos itu maknanya ada dua loh, perusak dan penentang. Jadi ketika kebenaran kita sampaikan ya ditentang terus. Maka dengan itu kita harus bijak juga ya, bijak di dalam mengambil keputusan ya. Yes. Buat apa? Kalau dia nggak mendengar ya, sudahlah. Ya supaya nggak buang-buang waktu. Iya pokoknya setiap yang naik ditanya Pak Pen, tanya kamu mau kondusif? Mau. Kamu mau gantian jawab? Mau. Setelah itu baru diskusi. Karena kalau nggak begitu berantakan itu. Iya betul siap. Halo, selamat siang menjelang sore. Ya, siang abangku. Siang. Gimana? Sorry, keyakinan apa Pak Afri? Aku Muslim. Iya, baik. Langsung topik ya. Topik. Ya, pertanyaannya apa langsung? Allah dan Tuhan sejati ya. Yes. Temanya Yesus itu Allah dan Tuhan sejati. Iya. Coba buka Hosea 4:14. Enggak, pertanyaannya apa? Anda mau bertanya atau mau suruh saya buka Alkitab?
Langsung pertanyaan. Pertanyaannya di situ. Apri, Pertanyaannya di situ Hosea 4:14. Apri, Iya, ayat ada. itu nggak relate dengan stikernya. Bertanya berdasarkan topik atau stiker. Cari Topik. ya. Pertanyaannya di situ. Pak, baca Pak, temanya baca dulu Ayat, Pak. itu ada pertanyaannya. Kameramu buka. Di Hosea 4:14 di situ ada kata aku. Di situ ada kata aku. Siapa yang berbicara aku di situ? Katanya kan Yesus itu adalah Allah dan Tuhan sejati. Kok gitu ngomongnya kan gitu. Buka kameranya buka. Sekejap pakai baju sekejap. Ah. Ya, sorry teman-teman, mungkin beberapa menit lagi, 15 menit boleh ya. Saya ada kegiatan ibadah. Ya ini nunggu, nggak siap sebenarnya mereka ini. Aduh, ini masih nunggu baju, masa kita disuruh nunggu pakai baju. Oke. Mereka ini. Coba jawab dulu Lina. Di situ Hosea 4:14 itu ada kata aku A besar. Aku itu siapa coba? Oh, siapa saya Jelaskan. Sabar Bang. Diam Hosea dulu. 4:14. Siap. Jadi gini teman-teman ya, kapital itu digunakan ada di depan. Jadi kalau dia di depan, kamu harus mikir baik-baik konteks kalimatnya itu apa. Kapital digunakan di tengah atau di belakang, baru itu diperuntukkan kepada Allah, kepada Tuhan, atau sesuatu yang dianggap tinggi atau mulia. Aku yang kamu gunakan itu kapital ada di depan. Perhatikan teman-teman. Terus konteks itu berbicara tentang apa? Makanya pertanyaanmu itu relate nggak sih sebenarnya dengan stiker? Itu aja kamu cerna dulu ya. Saya nggak akan kemana-mana bawa kamu. Silakan. Coba lah dibuka dulu Hosea 4:14. Jangan kemana-mana loh. Pertanyaanmu apa, Afri? Langsung. Pertanyaannya. Ini maksudnya Bu Ada A Lina. besar di situ mengatakan aku. Aku itu menuju kepada siapa? Itu pertanyaannya. Sang pencipta sudah terjawab, sang pencipta. Lalu Oke, sang pertanyaannya pencipta. apa? Sang pencipta kenapa dia bisa ngomong sedemikian seperti itu? Kalau dia sang pencipta sejati, kenapa omongannya ngomong kotor apa? seperti itu? Coba, Omongnya yang kalau kotor Tuhan gimana? sejati nggak akan pernah berkata kotor seperti itu. Di Bahkan mana menghalalkan perkataan? yang namanya perzinahan. Coba, itu Tuhan sejati. Coba. Kamu ini nanya, tapi kamu mau jelaskan sendiri, mau jawab sendiri. Nah, itulah kelakuan kalian yang nggak pernah bisa beres-beres. Bukan menjelaskan, kalian mengatakan Tuhan sejati. Ketika Bibel kalian Oi. Sudah kita layani Nggak yang jelas lain kamu saja. mau ngapain. Ini, Nggak jelas mau ngapain itu, Bang Jerry. Nggak kita layani yang lain saja ya. Layani Dia yang sebenarnya baik mau saja. Sebentar, kita luruskan dulu biar yang di bawah itu nggak Iya. blunder. Gini kan, stiker jelas Yesus itu Allah dan Tuhan sejati. Jadi apapun pertanyaanmu, keresahanmu harusnya mengarah kepada stiker. Lalu kau bawa Hosea 4 ayat 14. Kamu cuma bertanya siapa aku di situ. Sudah dijawab pencipta. Lalu apa kaitannya dengan stiker itu? Kamu malah kemana-mana. Nah memang tidak bisa diskusi mereka ini. Nggak ngerti arti diskusi. Nggak paham kali diskusi. Ya. Silakan takbir. Ini sebentar lagi Pak Pen mau tutup. Takbir, selamat sore. Takbir. Halo. Iya betul. Ya Pak Takbir langsung bertanya saja Pak Takbir. Tanya, Bun. Silakan. Iya silakan. Ada Bu Lina narasumber kita ini. Iya, aku Silakan. bilang tadi ya selamat sore. Aku dari Ya. Muslim. Sudah dijawab, selamat sore. Silakan Aku- bertanya, monggo. Iya, aku mau bertanya di ini dulu kan di Wahyu 22 nomor 18 ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan membuat dari kitab-kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, dengan tema yang ada di sini, di Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa.
Gimana ini perkataan Yesus dong? Oke. Soalnya kalau host membuat tema melebihi dari perkataan Sudah, Allah, Anda berarti diam sudah. Pertanyaanmu apa? Aduh, Tuhan Yesus. Nggak usah ngajarin orang. Nggak usah ngajarin orang. Kamu tanya dan jangan siapkan optional jawaban. Karena kalian cuma mampu bertanya, kami wajib menjawab. Udah gitu aja, pertanyaanmu apa dari 2 ayat yang kamu bawa. Dari Wahyu lah, jangan tambah-tambahin. Lalu bawa lagi. Ya, apa pertanyaannya terkait dengan stiker itu? Apa yang mau kamu bantah bahwa Yesus itu Allah dan Tuhan sejati? Ayo dong yang cerdas. Pertanyaannya saja to the point. Masih nggak ngerti kan? Cara bertanya aja nggak ngerti. Kalau kalian tidak ngerti bertanya, maka teman-teman bisa dipastikan kalian tidak bisa mencerna jawaban. Saya ulang ya, jika Anda tidak mengerti bertanya, sudah bisa dipastikan Anda tidak mampu mencerna jawaban. Karena tanya aja nggak mampu, lalu bagaimana bisa terima jawaban? Ayo, pertanyaannya apa? 29, Bun. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana? Iya, maksud saya berkaitan Jadi dengan di maksud. tema ini. Saya tidak tanya maksudmu, saya tanya pertanyaanmu. Kalimat tanya dimulai dari kata-kata apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Itu kalimat Iya, tanya. pertanyaan saya kan sekaitan dengan di tema Yesus itu Allah dan Tuhan Coba perhatikan sejati. kalimat tanyanya apa? Coba Pak Pen, mengedukasi mereka ini setengah mati loh. Kalimat Iya, tanya, saya mau bertanya masalah Markus 12:29 ini dibaca. saya mau bertanya, tapi kalimat tanyanya apa? Kalimat tanya, betulkah Yesus itu Tuhan? Gitu loh. Jawabannya absolutely yes, karena ayat-ayat lain membuktikan itu. Dia adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dia Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dia Tuhan, Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 itu Yesus itu Nih, sudah lihat lagi, mati, teman-teman, sudah perhatikan. tidak ada. Gimana ini host ini ah? Perhatikan kemampuan mereka bertanya, tapi kelumpuhan mereka mendengar. Ini yang tadi dicontohkan oleh Juma. Mampu bertanya, lumpuh mendengar. Perhatikan. Ya. Kenapa di mute saya? Kenapa di Kamu mute? lumpuh mendengar. Kamu tidak bisa Ini mendengar. gara-gara Telingamu mendadak. gurundo ini semua ini. Ini gara-gara gurundo ini. Gimana mau dijawab? Gak bisa bertanya. Ya, kalian adalah Pak Pen, kalau memang mau lanjut kegiatan silakan. Jadi teman-teman saya himbau, teman-teman muslimku yang baik hati, jadi kalau kalian mampu menggerakkan lidah kalian untuk bertanya. Yang ini aja anda dijawab sama Bunda ini ya. Bagaimana ceritanya? Silakan. dijawab. Statement closing apa Ibu Lina mungkin? Oke, Silakan. closing statementnya gini teman-teman ya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26. Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi kalau bangsa negeri Mekah mengeluarkan Allah, sudah pasti berhala. Tahu berhala? Hasil fantasi, imajinasi, halusinasi manusia berdosa. Nah, itu berhala. Tetapi di sana jelas ditulis Allah Tritunggal Maha Kudus dengan kapital semua, Tuhan yang menciptakan langit. Maka jangan sampai salah sembah Allah. Ya, itu aja pesan dari saya. Silakan Pak Pendeta. Oke, thank you Bu Lina ya. Silakan mungkin Bu Hana menyampaikan closing statement juga meneguhkan iman Ya, saya teman-teman cuma yang mengedukasi aja ya. Saya tidak banyak cerita, saya mengedukasi aja untuk saudaraku RT 6. Tadi Bu Lina sudah katakan dalam cara bertanya misalnya begini. Apa atau siapa sih Yesus itu? Kenapa Yesus? Mengapa Yesus itu dibilang Allah? Apakah Yesus itu Tuhan? Jadi tidak lari jauh-jauh, lalu narasi yang lain-lain. Datang nih langsung Pak Pendeta, saya mau tanya, mana ayat dikatakan Yesus itu Allah? Nanti dijawab. Apakah benar Yesus itu Tuhan sejati? Nah, nanti dijawab. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus itu Tuhan sejati? Apa karya-karyanya? Apa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Tolong dijawab Pak Pendeta. Bisa nggak seperti itu tanyanya ya? Jadi jangan baca ayat Wahyu terus baca di Markus, jangan, tanya aja yang di atas. Sebab temanya itu begitu. Saya hanya mengedukasi. Saya yakin semuanya mengerti ya. Itu saja Pak Pen.
Nah, ini Bu Hana seorang guru teman-teman, jadi mengajarin murid. Makanya kalimat tanyanya apa? Saya tuh gemes banget. Saya mau bertanya. Oke, sok mangga silakan. Kalimat tanyanya apa? Cerita ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kalimat tanyanya apa? Saya gemes tungguin kalimat tanyanya. Sampai saya harus detilkan kalimat tanya menggunakan apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Itu kalimat tanya teman-teman ya. Ya, itu thank you Bu Hana. God bless you. Silakan Pak Pen, close lah. Kalau di murid saya itu, saya udah lempar kapur itu Pak Pen. Kalau dia murid saya udah lempar kapur. Karena saya terkenal dengan guru yang suka lempar kapur, lempar penghapus. Walaupun orang tua mereka bertanya, kenapa ibu buat begini? Nanti saya lapor polisi. Saya bilang, silakan lapor. Tetapi tanya sama anak-anak Anda, sejauh mana mereka menangkap ajaran saya. Dia mereka itu. Sampai saat ini nggak ada yang tangkap saya. Karena saya ingin mereka itu pintar, cerdas. Jadi mereka harus tahu kosakata bahasa Indonesia yang benar. Kiranya ini saudara kita RT 6 mengerti akan hal itu. Iya, oke. Iya, mungkin juga karena agak Sebentar. Ya. Ya, lanjut. Ya, coba dibaca Pak. Kita SD, TK, Edukasi supaya kalian tidak makin bodoh dan tidak makin miskin. Miskin bukan cuma harta, tapi juga ilmu. Nangkep nggak sih? Betul Bu Lina. betul. Ya. Oke ya, teman-teman. Sorry Bu Lina, Bu Hana ya. Sorry ya mungkin. Oke, terima tetap kasih. semangat ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Thank you. warga thank you, RT ya. 6 Tuhan berkati ya, sudah naik di Komal ini. Amin. Oke, statement closing saya begini teman-teman ya. Jadi iman kami itu karena memang ada data demikian. Jadi nggak hanya sekedar Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tetapi ada bukti nyata termasuk di sebelah salib Yesus. Dia mengatakan kepada yang di sebelah salibnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kepastian yang benar-benar pasti. Jadi bukan hanya kita sekedar beriman, bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada bukti real. Ya, bagaimana dikatakan demi karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, akan setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu karenanya dia rindu menyelamatkan saya dan saudara. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar terbukti. Ya, kalau Anda menuntut di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, saya rasa nggak perlulah menuntut demikian. Ya, ketika Presiden Bapak Prabowo datang ke rumah Anda, perlukah Bapak Presiden mengatakan aku Presiden loh, sambut aku loh? Ya, nggak perlulah. Ya, tentunya Anda sudah tidak perlu lagi dia mengatakan demikian. Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk menyambut dia. Ya, karena apa? Karena dia yang berotoritas, dia yang berkuasa atas Indonesia ini. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kurang apa lagi, dia berotoritas atas segala sesuatu. Dia mengatakan aku berkuasa di bumi dan di surga. Dan dia juga menentukan engkau, kalau engkau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka tempatmu di surga. Ya, tetapi sebaliknya, kalau engkau menolak dia, di dalam Yohanes 8:24 dikatakan kamu akan mati dalam dosamu. Jadi clear semua. Ada bukti-bukti yang nyata bagaimana juga pasukan ya prajurit mengatakan waktu mereka menyaksikan penyaliban, menjaga kubur itu dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, dan mereka mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, anak Allah itu berbicara gelar hanya dapat disematkan kepada Sang Pencipta. Jadi bukti-bukti ini sangat akurat dan valid ya. Tidak dapat dikatakan kita beriman halusinasi ya. Tidak. Dan data ini dibantah baru, datanya muncul ya tahu sendiri ya, baru lahir kemarin ya. Dibantah data yang sudah ada sejak abad pertama. Bahkan dibantah juga data yang memang clear bagaimana tentang Allah yang menjadi manusia ini sudah dinubuatkan sejak Adam dan Hawa. Dikatakan keturunan perempuan ini, benih perempuan
ini akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumitnya. Nah, ini digenapi dalam Kristus Yesus. Maka dengan itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, kalau engkau percaya bahwa akulah Dia, kamu tidak akan mati dalam dosamu. Dan Dia mengatakan kepada murid-murid, ya setiap orang karena kerajaan Allah, karena aku, ya dia meninggalkan segala sesuatunya, maka dia akan menikmati penyertaan Allah yang sempurna di dunia sementara ini, dan di akhir zaman dia akan menikmati kekekalan di surga. Ini pasti, tidak ada moga-moga, tidak ada insya Allah. Ya. Oke, demikian semuanya. Bu Lina. Jawaban dia ketika jawaban dia akademis. Ketika jawaban dia akademis. Tapi ketika dia ngomong ke sana kemari yang nggak ada sangkut pautnya dengan ini, ya kita ketawain aja. Sekarang saya tanya, Anda bisa nggak diskusi secara akademis? Bisa nggak? Bisa nggak? Al-Quran lu tuh bisa nggak? Lu kok Al-Quran lu? Bisa nggak diskusi ke akademis? Bisa nggak? Bisa nggak? 167 Bisa nggak? Teman-teman, beginilah keadaannya. Jadi ya, kita harus sabar menerima bahwasanya beginilah kondisi mereka sebetulnya, teman-teman. Ketika mereka sama aja kok, meskipun si HB gitu kan, HB berdarah, Sair berdarah, ketika mereka diajak diskusi secara akademis, teman-teman, mereka nggak akan mampu, mereka akan begini. Ujung-ujungnya kalau mereka kepepet, mereka akan begini, teman-teman. Mereka begini, ya begini nih. Begini nih, kayak di samping saya begini nih mereka. Mereka nggak akan mau berdiskusi secara akademis ketika kepepet. Tapi ketika mereka belum kepepet, mereka sok akademis itu, teman-teman. Sok akademis gitu kan. Jadi teman-teman Kristen, terima kasih. Anda sudah memberikan perwakilan yang sangat luar biasa ya, teman-teman Kristen. Jadi si Cimut ini dia mewakili Kristen seluruh Indonesia. Berarti seluruh gereja ya, berarti kesimpulannya ya, karena kan dia Kristen, saya nggak ngerti juga dia Kristennya apa, pokoknya Kristen lah ya kan, dia mewakili seluruh Kristen di Indonesia untuk berdiskusi dengan Ardiansa, dan ternyata teman-teman, dia ini cara diskusinya seperti ini diskusinya, karena dia nggak bisa berdiskusi dengan baik gitu loh, dia nggak nyambung berdiskusi dengan baik, nggak bisa dia melakukan hal itu, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika ditanya, buktinya dia nggak tahu pertanyaan saya aja nggak ngerti, apalagi jawabannya. Gimana coba? Dindaku, kau itu belajar, lalu kemudian kau berani naik ke sini. Kau katanya pernah kuliah juga, bahas metodologi penelitian. Apalah kau bahas metodologi penelitian? Itu makanan saya sehari-hari, makanan pokok itu. Kau bisa-bisanya menanyakan makanan pokok ke saya gitu loh. Harusnya minimal itu begini. Minimal itu kau tanyakan ke saya soal Quran atau apa. Jangan tanya seperti itu, tapi nanti dulu Dinda. Jangan seperti itu, nggak baik itu Dinda. Udah mulai kejang-kejang. Nah, kalau kepepet gini, kalau emosi gini. Emosi nih. Lu pakai bayar. Tunggu dulu teman-teman. Turunin dulu teman-teman. Moderator tolong jangan diturunkan dulu. Dia masih emosi di sini. Kita seru kali gitu loh. Itu kan. Ya, buat hiburan dulu ya. Saya udah lama nggak hiburan. Gila ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Sekarang saya tanya terakhir kali teman-teman ya. Kita kasih kesempatan dia terakhir kali ya. Apakah Anda bisa berdiskusi dengan baik atau tidak? Silakan. Bisa nggak? Tenar lu di YouTube. Bisa nggak? Lu YouTube di tenar lu. Hah? 7 Gimana? tahun. Gue bongkar lu 7 tahun. Apa ya, bongkar aja nggak apa-apa. Kan saya nggak tanya itu. Bongkar aja. Saya kan nggak tanya itu. Kita nggak tanya itu. Ya udah ya, dia nggak bisa jawab ya teman-teman. Belajar dulu ya bro. Thank you. Belajar dulu ya. Makanya saran saya gini teman.